Namaku Randy. Usia 24 tahun. Aku baru lulus kuliah dan sekarang kerja freelance sebagai desainer grafis. Karena pekerjaan bisa dikerjakan dari mana aja, aku pilih tinggal di sebuah kosan murah di pinggiran kota Bogor. Tempatnya agak masuk ke dalam gang, dekat kebun bambu dan pohon-pohon besar. Malam itu hujan turun deras. Aku baru pulang dari beli makan malam di warung depan gang. Saat melintasi jalan kecil yang remang-remang, mataku menangkap sosok perempuan berdiri sendirian di bawah pohon beringin besar. Tubuhnya terbungkus gaun putih yang terlihat sudah basah kuyup. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling aneh, dia nggak pakai payung. Aku sempat ragu, tapi ada dorongan dalam hati buat berhenti. "Mbak, kamu nggak kedinginan?" tanyaku pelan. Suaraku hampir tenggelam oleh suara hujan. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, tapi cantik. Ada tatapan sedih di matanya. "Enggak, aku cuma nunggu hujannya reda," jawabnya lirih. Aku buka payungku lebar-lebar dan menawarkannya. "Kalau kamu mau, aku bisa temani sebentar. Daripada kehujanan." Dia menatapku lama. Lalu mengangguk pelan. Entah kenapa, sejak detik itu ada rasa aneh di dadaku. Sesuatu yang belum bisa kujelaskan. Tapi yang jelas, itu awal dari segalanya. Namanya Ayu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Ayu mulai sering datang. Entah dari mana, tahu-tahu dia duduk di bangku kayu depan kosku. Setiap malam. Wajahnya selalu tenang, senyumnya datar tapi menenangkan. Dia tidak pernah banyak bicara, hanya mendengarkan. Dan aku seperti menemukan pelarian dari dunia yang terasa semakin sunyi. Aku ingat malam ketiga kami ngobrol. Hujan turun lagi. Dia memakai gaun putih yang sama, tanpa alas kaki. Saat kutanya apakah dia tidak punya baju lain, dia hanya tertawa kecil. "Aku cuma nyaman pakai ini," katanya. Kesan pertamaku tentang Ayu adalah berbeda. Dia tidak seperti perempuan lain yang pernah aku kenal. Dia tidak bermain-main dengan ponsel, tidak sibuk memikirkan followers, dan tidak pernah bertanya soal uang. Dia hanya duduk, memandang langit malam, lalu kadang bertanya, "Kamu pernah kehilangan seseorang?" Aku menjawab iya. Ibuku meninggal waktu aku SMA. Dan sejak itu, rumah rasanya kosong. Dia diam. Matanya menatap jauh. Lalu berkata, "Aku juga pernah kehilangan dan sampai sekarang masih mencari." Kalimat itu menusukku. Entah kenapa, aku merasa kami sama-sama luka, sama-sama kesepian. Tapi ada satu hal yang selalu bikin aku bertanya-tanya. Kenapa setiap dia duduk di situ, bangku kayunya selalu basah setelah dia pergi, padahal hujan sudah lama reda. Hari-hari berlalu, aku makin merasa nyaman dengan Ayu. Dia selalu muncul di waktu-waktu sepi, seperti pengisi ruang kosong di hatiku. Tapi, ada satu hal yang tak pernah bisa aku lupakan. Setiap kali aku ajak ngobrol tentang masa lalunya, Ayu selalu menghindar dan mengganti pembicaraan dengan senyum tipis yang membuatku penasaran. Suatu malam, saat kami duduk di bawah pohon beringin yang sama, aku memberanikan diri bertanya, "Ayu, sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu sering muncul begitu saja?" Dia menatapku dengan mata bening, seolah menimbang apakah harus jujur atau tidak. Setelah diam sejenak, dia berkata pelan, "Aku punya rahasia, Randy."
rahasia yang membuat aku berbeda dari orang lain. Aku merasakan ada kesedihan yang dalam di suaranya. Aku mencoba meraih tangannya, tapi tangan itu terasa dingin sekali, seperti menyentuh bayangan. Tapi aku nggak akan pergi, aku ingin tetap di sini bersamamu, katanya lirih. Aku terpaku, hatiku campur aduk antara takut dan ingin percaya. Tapi aku tahu, Ayu bukan sosok biasa. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang sangat berat. Sejak malam itu, aku bertekad untuk mengungkap rahasia Ayu. Namun, semakin aku mencari tahu, semakin aku terjerumus ke dalam dunia yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai sadar sesuatu yang aneh lagi. Ayu tidak pernah punya bayangan. Setiap kami berdiri di bawah sinar lampu jalan, aku lihat dengan jelas tubuhnya yang putih itu, tapi anehnya, tidak ada bayangan yang mengikuti gerakannya. Awalnya aku pikir aku yang terlalu penat, tapi ini nyata. Aku coba tanya, Ayu, kenapa kamu gak punya bayangan? Suaraku bergetar. Dia hanya tersenyum tipis. Kadang, hal-hal yang tidak terlihat justru paling nyata. Randy. Kalimat itu membuatku bingung dan penasaran sekaligus takut. Suatu malam, aku nekat membawa sebuah lilin dan berdiri di dekatnya. Lilin itu memancarkan cahaya hangat, tapi saat Ayu berdiri di sampingku, bayangan yang seharusnya terbentuk justru menghilang seketika. Hati kecilku berdegup kencang. Aku mulai merasa ada dunia lain yang menaungi Ayu, dunia yang selama ini aku tak mengerti. Tapi aku tak bisa lari dari perasaan yang tumbuh di dalam hatiku. Ayu, meski aneh dan misterius, berhasil membuatku merasa hidup lagi. Namun, aku sadar, semakin dekat aku dengannya, semakin dalam pula aku terjebak dalam rahasia kelam yang dia bawa. Seiring waktu, aku mulai menyadari tanda-tanda lain yang aneh dari Ayu. Dia tak pernah makan atau minum di depanku. Saat aku pernah menawarkan sepiring nasi goreng, dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tak lapar, Randy. Aku cukup dengan udara malam ini." Aku sempat heran, tapi aku tak berani memaksa. Cuma ada satu hal yang selalu membuatku gelisah, tatapan Ayu yang kadang kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang aku tak bisa lihat. Suatu malam, aku terbangun mendengar suara lirih memanggil namaku dari luar kamar kos. Suara itu lembut tapi menusuk hati. Ketika aku keluar, aku melihat Ayu berdiri di bawah sinar bulan. Dia menatapku dengan mata yang berkilau seperti bintang, lalu berkata pelan, "Aku di sini, Randy. Jangan takut." Namun, tiba-tiba angin dingin menyapu dan daun-daun berguguran. Aku merasakan aura dingin menyelimuti tubuhku. Aku tahu, ini bukan hanya soal cinta biasa. Pesan yang aku tangkap adalah, cinta itu kadang harus berani menerima yang tak kasat mata, sekaligus sadar pada batas-batasnya. Malam itu, sehabis aku tertidur pulas, aku terbangun oleh bisikan lembut yang menusuk telingaku. Suaranya seperti angin yang berhembus di antara dedaunan, samar tapi penuh arti. "Randy, jangan pergi." Suara itu berulang-ulang. Aku menyalakan lampu, tapi kamar tetap terasa dingin dan sunyi. Aku meraba lengan, berharap menemukan sesuatu yang nyata. Namun, hanya ada udara dingin yang menyelimuti tubuhku. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada Ayu, tapi dia hanya menatap kosong. "Aku tak bisa selalu bersamamu, Randy. Ada batas yang tak boleh kulewati." Ada kesedihan mendalam dalam suaranya, dan aku tahu dia menyimpan beban yang tak bisa dia bagi. Hari-hari berlalu, bisikan itu makin sering terdengar. Kadang aku merasa seperti diperingatkan, kadang seperti dipanggil. Cinta kami semakin rumit, bukan hanya tentang rasa, tapi juga dunia yang saling bertabrakan.
Malam itu aku menunggu Ayu di bangku kayu seperti biasa. Tapi dia tak kunjung datang. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari kejauhan. Aku hampir putus asa, sampai akhirnya terdengar suara lembut dari arah pohon beringin. "Randy," aku menoleh. Tapi tak ada siapapun. Hanya dedaunan bergoyang pelan. Aku berdiri, melangkah pelan ke arah suara itu berasal. Langkahku terhenti saat melihat jejak kaki basah di tanah. Jejak kaki kecil perempuan, tapi anehnya, jejak itu berhenti di tengah jalan, lalu menghilang begitu saja. Aku mematung, tak lama kemudian, Ayu muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. "Kamu nyari aku?" katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, aku khawatir." "Kamu dari mana?" Dia tak menjawab. Hanya memelukku pelan. Tapi pelukan itu dingin. Seperti pelukan dari bayangan. "Kadang aku berharap aku bisa benar-benar bersamamu, Randy, tapi aku takut kamu akan menyesal mengenalku," ucapnya dengan suara parau. Aku mencoba tersenyum, walau hatiku mulai dipenuhi tanda tanya dan ketakutan. Tapi satu hal yang aku sadari malam itu, Ayu bukan hanya menyimpan rahasia. Dia menyimpan luka dan mungkin kutukan. Malam itu aku tertidur dengan kepala penuh pertanyaan. Ayu semakin aneh, dan aku mulai merasa seperti sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang tak pernah sepenuhnya hadir. Tapi malam itu juga, aku bermimpi tentang Ayu. Dalam mimpiku, dia berdiri di tengah danau yang tenang. Gaun putihnya berkibar pelan, dan rambut panjangnya terurai menutupi wajahnya. "Randy, tolong aku nggak bisa pergi, aku terjebak." Aku ingin mendekat, tapi kakiku terasa berat. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menahanku. Tiba-tiba danau itu berubah menjadi merah, darah membanjiri permukaannya. Ayu menangis, dan di belakangnya muncul sosok hitam besar bermata merah menyala. Aku terbangun dengan napas terengah. Seluruh tubuhku berkeringat. Di jendela kamarku, aku melihatnya. Ayu. Dia berdiri mematung, menatap ke arahku. Tapi matanya kosong. Wajahnya penuh luka, dan tangannya menempel di kaca. "Kenapa kamu mimpiin aku, Randy?" bisiknya dari luar, meski aku yakin aku belum membuka jendela. Aku melangkah mundur, tubuhku menggigil. Apakah ini masih mimpi, atau Ayu memang bukan lagi bagian dari dunia ini? Dan yang lebih menakutkan, apakah dia pernah benar-benar hidup? Hari itu, aku dan Ayu jalan-jalan ke taman kota. Aneh, tapi dia tampak sangat bahagia. Kami duduk di bawah pohon besar, makan siomay dari abang gerobak keliling. Dia tertawa, meski masih menyimpan kesedihan di matanya. Aku iseng mengeluarkan ponsel. "Ayo kita foto berdua," kataku. Dia diam. Lalu tersenyum pelan. "Kamu yakin? Kamera kadang bisa menunjukkan sesuatu yang gak kamu lihat." Aku tertawa kecil, mengira dia bercanda. Tapi tetap kukeluarkan kamera depan. Saat kami selfie, hasilnya mengejutkan. Di layar, hanya aku yang tampak. Tempat di sebelahku kosong. Aku mengarahkan kamera ke Ayu, mencoba ambil foto diam-diam. Tapi lagi-lagi, layar hitam. Seperti kamera tak mampu menangkap sosoknya. "Hapus, Randy," katanya pelan. Suaranya berubah dingin. Aku menurut, menghapus semua foto. Lalu menatapnya bingung. "Kenapa nggak ada kamu di foto, Yu?"
Dia menunduk. Karena aku nggak seharusnya ada di sini. Aku bukan bagian dari dunia kamu. Aku cuma numpang sebentar sebelum waktunya habis. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk seperti angin malam. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan seseorang yang bahkan mungkin tidak pernah hidup sepenuhnya. Malam itu aku pulang larut. Rumah sepi, dan aku langsung masuk kamar. Hati masih gelisah sejak kejadian foto tadi siang. Rasanya seperti ada yang mengawasi, meski tak tampak siapa-siapa. Aku berbaring, mencoba tidur. Tapi baru saja memejamkan mata, aku mendengar suara dari bawah kasur. Suara lirih, seperti orang menangis. "Randy, aku takut, tolong aku." Jantungku berdegup kencang. Itu suara Ayu. Tapi, kenapa dari bawah kasur? Dengan perlahan, aku menunduk, menyingkap sprei. Gelap. Tapi suara itu makin jelas. Aku nggak bisa keluar, dia marah, dia tahu aku jatuh cinta sama kamu. Tiba-tiba, ada tangan pucat mencengkeram pinggir ranjang. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan retak. Aku terpaku, tak bisa bergerak. "Kamu nggak boleh ninggalin aku, Ren. Kamu satu-satunya alasan aku masih ada di sini." Tanganku gemetar. "Ayu? Itu kamu?" Tangan itu menghilang. Hening. Aku segera menyalakan lampu, jantung nyaris copot. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada helai rambut panjang dan hitam. Aku tak tidur malam itu. Hanya duduk, menatap kosong ke bawah ranjang. Dan sejak malam itu, aku tahu. Ayu tak hanya hadir dalam hidupku. Dia bersemayam di dalam bayanganku. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Mimpi semalam begitu nyata, membuatku mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku masuk ke kamar, ada sesuatu yang aneh. Meja belajarku yang biasanya berantakan kini rapi. Dan di atasnya, ada sebuah surat. Kertas lusuh, ditulis tangan dengan tinta merah pudar. Tulisan itu, aku mengenalinya. Tulisan Ayu. "Randy, kalau kamu baca ini, berarti aku udah nggak bisa menemanimu seperti dulu. Maaf kalau selama ini aku ganggu hidupmu. Aku cuma pengen ngerasain jadi manusia, meski cuma sebentar. Punya seseorang yang sayang, walau tahu akhirnya harus pergi." Aku menelan ludah, tanganku gemetar membaca tiap kata. Kamu manusia pertama yang bisa bikin aku merasa hidup. Tapi, dunia kita beda. Aku nggak bisa terus di sini. Kalau aku maksa tinggal, aku akan berubah jadi sesuatu yang kamu nggak akan kenali. Aku duduk lemas. Surat itu jatuh dari tangan. Lalu, aku mencium aroma melati. Aroma yang selama ini menandai kehadiran Ayu. Tapi sekarang, aromanya samar seperti kenangan yang perlahan menghilang. Dan untuk pertama kalinya, kamar itu terasa sepi. Benar-benar sepi. Tak ada lagi suara tawa kecil dari pojok kamar. Tak ada lagi sapaan manja saat malam. Ayu pergi. Atau mungkin sedang berjuang melawan takdirnya yang gelap. Dan aku hanya bisa menunggu. Dalam rindu yang tak bisa kupeluk. Hari-hari setelah surat itu terasa hampa. Aku berusaha menjalani hidup seperti biasa. Kuliah, nongkrong, pulang malam, tapi selalu ada yang hilang. Hatiku kosong. Suatu malam, aku melewati taman belakang kampus. Tempat itu sudah lama tak kudatangi sejak bersama Ayu. Tapi entah kenapa,
Malam itu kakiku membawaku ke sana. Langit mendung. Angin berembus pelan. Dan di bangku kayu yang dulu jadi tempat favorit kami, aku melihatnya. Ayu. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat tapi tersenyum padaku. Randy, kamu masih ingat tempat ini? Aku terdiam. Ayu, kamu nyata? Dia menunduk, lalu mengangguk pelan. Aku nggak bisa lama. Dunia kita makin jauh. Tapi rasa ini masih utuh. Kami duduk berdua. Tak banyak bicara. Hanya diam, saling menatap, seolah menyimpan ribuan kata dalam keheningan. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi aku cuma mau bilang satu hal terakhir. Aku menatap matanya yang berembun. Jangan lupakan aku. Meski kita beda dunia, cintaku nyata. Dan seketika, petir menyambar di kejauhan. Saat aku membuka mata, bangku itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi di sampingku, ada bunga melati yang baru dipetik. Masih segar. Dan hangat. Malam itu, aku tahu cinta yang tulus tak butuh tubuh. Ia hidup di hati, di kenangan, di jiwa yang pernah saling menyatu. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir di taman itu, aku merasakan kegelisahan yang tak biasa. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tak bisa lewat kata. Di malam Jumat Kliwon, aku memberanikan diri mendatangi seorang dukun tua di kampung sebelah. Kata orang, dia bisa jadi perantara antara dua dunia. Rumahnya sederhana, tapi penuh benda-benda aneh. Bau dupa memenuhi ruangan. Kau datang karena cinta yang belum selesai, ucap si dukun tanpa aku perlu berkata. Aku mengangguk pelan. Aku cuma ingin tahu apakah Ayu baik-baik saja di sana. Dukun itu menatap bola kristalnya, lalu mulai membacakan mantra. Udara di ruangan berubah dingin. Dia mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Tapi dia juga tersiksa. Jiwanya terjebak antara dunia ini dan dunia mereka, karena rasa yang belum selesai. Aku menunduk. Apa yang bisa aku lakukan? Dukun itu menarik napas dalam. Lepaskan dia. Ikhlaskan. Itu satu-satunya cara agar jiwanya tenang. Kalau tidak, dia akan terus datang. Mungkin tidak selalu sebagai Ayu, mungkin dalam wujud yang lebih menyeramkan. Kata-kata itu menghantam dadaku. Lepaskan? Bagaimana mungkin melepaskan seseorang yang telah jadi bagian dari hidupku? Tapi, aku juga tak ingin Ayu tersiksa. Malam itu, aku pulang dengan hati berat. Di kamarku, aku menyalakan lilin. Aku memejamkan mata. Ayu, kalau kamu bisa dengar aku ikhlas. Aku akan selalu cinta kamu, tapi aku gak mau kamu menderita karena aku. Pulanglah, pulang ke tempatmu seharusnya. Tak lama jendela terbuka pelan. Angin melati menyelinap masuk, lembut menenangkan. Beberapa malam setelah ritual pengikhlasan itu, aku mulai merasakan rumahku terasa lebih sepi. Tidak ada lagi bisikan lembut yang membangunkanku tengah malam. Tidak ada lagi bunga melati di meja belajarku. Tapi, sepi ini terasa menyakitkan. Sampai suatu malam, aku terbangun karena suara tangisan. Tangis lirih, menyayat hati. Aku berpikir itu hanya mimpi, tapi suara itu makin jelas. Aku bangkit, menelusuri arah suara. Suara itu berasal dari jendela kamar. Dengan hati-hati, aku dekati perlahan. Dan di sana, di balik kaca yang tertutup embun, aku melihat sosok Ayu. Duduk memeluk lutut,
menangis diam-diam, seperti dulu saat dia merasa sendirian di dunia. "Ayu?" Sosok itu menatapku. Matanya merah, tapi bukan karena marah, melainkan rindu yang terpendam. "Aku nggak kuat, Ren, aku nggak bisa pergi, aku terlalu cinta kamu." Tanganku gemetar. "Tapi kamu harus tenang, Ayu. Aku udah ikhlas. Kamu juga harus ikhlas, kita nggak bisa begini terus." Dia tersenyum sedih. "Kalau aku pergi, kamu janji tetap hidup bahagia, ya? Jangan hidup dalam bayanganku." Aku mengangguk. "Janji." Dan perlahan, sosok itu memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, dia membisikkan kata terakhir. "Terima kasih karena pernah mencintaiku bahkan saat aku bukan lagi manusia." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena aku akhirnya belajar, cinta sejati juga butuh keberanian untuk melepaskan. Hari-hari setelah kepergian Ayu terasa seperti mimpi yang lambat. Aku mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa, tapi jejaknya masih tertinggal di tiap sudut rumah. Sampai suatu pagi, aku menemukan sebuah amplop putih terselip di bawah pintu kamar. Tidak ada nama, hanya ditulis dengan tinta merah, "Untukmu, Rendra." Jantungku berdegup keras saat membukanya. Di dalamnya, secari kertas dengan tulisan tangan yang sangat aku kenali. Tulisan Ayu. "Ren, jika surat ini sampai padamu, berarti aku sudah berhasil menyeberang. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku ingin kamu tahu satu hal." Tanganku bergetar saat membaca. Cinta kita mungkin aneh, mungkin tak dimengerti dunia. Tapi bagiku, itu nyata. Terima kasih sudah mencintaiku apa adanya. Maaf karena aku bukan sosok yang bisa menua bersamamu. Tapi, kamu akan selalu jadi rumah terakhir yang tak sempat kutinggali. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Ren, kamu harus hidup bahagia. Jangan cari aku lagi, karena aku akan selalu ada di kenangan, di wangi melati yang menyelinap di pagi hari, di mimpimu yang paling sunyi. Surat itu ditutup dengan coretan kecil berbentuk hati, dan titik merah seperti tetesan darah. Hari itu, aku pergi ke danau tempat kami sering duduk berdua. Di sana, aku bakar surat itu, lalu membiarkan abunya diterbangkan angin. Selamat jalan, Ayu, dan terima kasih karena pernah datang ke hidupku walau cuma sebentar. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Antara kelegaan karena akhirnya bisa melepas, dan kekosongan karena kehilangan sosok yang begitu aku cintai. Tapi saat aku mulai tenggelam dalam tidur, sesuatu yang aneh terjadi. Aku bermimpi. Tapi mimpi ini terasa nyata, sangat nyata. Aku berada di taman kecil yang asing namun indah. Angin sepoi, aroma melati samar, dan kabut tipis menggantung rendah. Di tengah taman itu, Ayu berdiri. Dia tidak lagi mengenakan gaun putih panjang. Kali ini, dia memakai pakaian sederhana seperti saat kami pertama kali bertemu. Wajahnya tenang, tidak lagi pucat, dan dia tersenyum. Senyum yang dulu selalu membuatku jatuh cinta. "Kamu datang?" katanya pelan. Aku berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku bisa memeluknya. Pelukan itu hangat, nyata seperti menembus batas antara dunia. "Ini mimpi, ya?" tanyaku sambil menahan tangis. Dia mengangguk. "Tapi ini juga perpisahan terakhir kita. Aku datang hanya untuk pamit. Aku tidak ingin melepas pelukan itu. Tapi aku tahu, aku harus belajar merelakan."
Terima kasih, Ayu, untuk segalanya. Dia memegang wajahku, menatapku penuh kasih. Hidupmu masih panjang, Ren. Jangan biarkan bayanganku membekukan langkahmu. Cintai lagi, jalani lagi, dan bahagia untukku. Dan seiring matahari di taman itu mulai terbit, Ayu memudar. Tapi sebelum menghilang, dia membisikkan, "Aku akan selalu ada, tapi kamu harus terus berjalan." Aku terbangun dengan mata basah. Tapi kali ini, tangisku bukan karena kehilangan, tapi karena aku akhirnya mengerti, melepaskan bukan berarti berhenti mencinta. Hari-hari berlalu, dan perlahan, aku mulai menjalani hidupku tanpa Ayu. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca, sakit, tapi perlahan membiasakan diri. Aku mulai kembali menulis, sesuatu yang dulu selalu Ayu dukung. Setiap kalimat yang kutulis seperti menjadi ruang untuk menyalurkan rasa rindu yang tak bisa lagi kuungkapkan secara langsung. Kadang, aku masih merasakan kehadirannya. Di malam-malam sunyi saat angin berdesir lembut melewati tirai kamar. Atau ketika aku berjalan di bawah bulan penuh dan aroma melati tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi aku tahu, itu bukan pertanda bahwa dia belum pergi. Itu adalah caranya mengingatkan, dia pernah ada, dan pernah sangat berarti. Suatu malam, aku memutuskan untuk membakar foto terakhir kami. Bukan karena aku ingin melupakannya, tapi karena aku ingin membiarkannya pergi sepenuhnya. Aku berdiri di depan rumah, di bawah cahaya remang, menatap api yang menari pelan menghabiskan kenangan. Ayu, kamu akan selalu jadi bagian dari aku. Tapi kini, aku harus berjalan sendiri. Api itu padam, menyisakan abu yang terbawa angin malam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Tidak lagi dihantui, tapi dikenang. Tidak lagi takut akan masa lalu, tapi berani menatap masa depan. Karena aku tahu, cinta sejati tidak harus selalu bersama. Kadang, cinta sejati adalah melepaskan. Aku kira kisah ini akan berakhir begitu saja. Tapi ternyata, cinta yang tulus tidak pernah benar-benar menghilang. Ia akan selalu meninggalkan jejak, sekecil apapun, di kehidupan kita. Beberapa minggu setelah malam terakhir membakar foto Ayu, aku iseng membuka email lamaku. Di sana, di folder yang nyaris tak pernah aku buka, ada satu pesan tak terbaca, dari Ayu. Subjeknya, kalau aku nggak bisa kembali. Tanganku gemetar saat membuka email itu. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat air mataku menetes tanpa bisa aku tahan. Reno, kalau kamu baca ini, berarti aku nggak bisa kembali jadi manusia. Maaf kalau aku nggak jujur dari awal. Tapi percayalah, setiap detik bersamamu itu nyata bagiku. Aku mencintaimu dengan seluruh jiwa, meski aku bukan lagi manusia seutuhnya. Jangan takut untuk mencintai lagi. Tapi jangan lupakan aku, ya. Ayu. Kupeluk layar laptopku seolah bisa menyentuh dirinya kembali. Aku mengerti sekarang. Kehidupan, seseram apapun kisahnya, akan selalu menyisakan ruang untuk cinta dan keikhlasan. Bahkan dari dunia yang berbeda. Hari itu, aku mencetak email Ayu, membingkainya, dan meletakkannya di dinding kamarku. Sebagai pengingat bahwa aku pernah mencintai hantu. Tapi lebih dari itu, aku pernah dicintai oleh jiwa yang tulus meski tak kasat mata. Aku mulai berbicara di podcast kecil yang aku buat sendiri, membahas cinta, kehilangan, dan hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Tanpa kusangka, banyak orang mengirimkan cerita mereka. Cerita tentang cinta yang tak biasa, tentang kepergian yang mendadak, tentang orang-orang yang masih mereka rasa meski sudah tiada. Satu malam,
Aku siaran sambil memandangi langit dari jendela kamar. Pernah nggak sih, kalian jatuh cinta sama sesuatu yang nggak bisa dijelaskan ke orang lain? Tanyaku kepada para pendengar. Beberapa menit kemudian, banyak komentar masuk. Banyak yang bilang, gue juga pernah. Tapi nggak ada yang percaya. Saat itu aku sadar, aku nggak sendiri. Dan mungkin, kisahku ini bukan tragedi, tapi anugerah. Karena nggak semua orang diberi kesempatan mencintai dan dicintai, meski hanya sebentar. Meski oleh sosok dari dunia lain. Aku mulai menulis naskah ini. Menyusunnya dengan hati-hati. Setiap bab, setiap rasa, setiap kehilangan. Karena aku ingin cerita Ayu tetap hidup. Agar siapapun yang merasakannya tahu, bahwa cinta nggak harus punya wujud untuk jadi nyata. Aku hidup dengan dua kenyataan. Satu di dunia ini, dan satu lagi di kenangan yang tak pernah pergi. Dan malam itu, di balik suara angin dan sunyi yang menyelimuti, aku dengar bisikan lembut. Terima kasih karena sudah mencintaiku. Aku tersenyum. Aku tidak menjawab. Tapi aku tahu dia tahu. Sudah setahun sejak Ayu benar-benar menghilang dari hidupku. Tapi kehadirannya masih terasa. Dalam angin malam, dalam harum melati yang tiba-tiba muncul di ruang kamar, dalam mimpi yang tak pernah berakhir. Suatu malam aku duduk di bawah pohon kenanga yang kami tanam bersama di halaman rumah. Tiba-tiba angin berdesir pelan, dan daun-daun berguguran membentuk pola hati di tanah. Aku tersenyum. Kamu masih di sini, ya? Tidak ada suara. Tidak ada wujud. Tapi hatiku tahu. Dia mendengar. Mungkin sebagian orang akan menganggapku gila, terlalu larut dalam hayalan. Tapi yang pernah mencintai dari hati, pasti tahu bahwa cinta sejati tidak pernah membutuhkan logika untuk tetap hidup. Kini aku hidup seperti biasa. Tapi tak lagi sama. Aku lebih menghargai setiap momen. Lebih sadar bahwa tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang tak terlihat itu ilusi. Ayu mengajarkanku satu hal penting, mencintai dengan tulus meski tanpa pegangan tangan, tanpa pelukan, tanpa masa depan yang pasti. Dan jika suatu hari nanti aku mencintai orang lain, aku akan mencintainya sepenuh hati. Tapi bagian dari hatiku akan selalu dimiliki oleh sosok berambut panjang yang dulu datang dari kegelapan untuk menunjukkan cahaya cinta yang paling murni. Cerita ini mungkin berakhir, tapi cintaku tidak. Karena cinta sejati tak pernah benar-benar mati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.